Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mulai mengerjakan tugas soal UAS statistik. Pertama-tama untuk soal nomor 1 dan 2 untuk data validity dan reliability. Pertama kita akan mengcopy datanya, copy lalu buka data view, paste datanya di sini, lalu buka variable view, scroll ke paling bawah di nomor 16, jangan lupa kita ubah menjadi total. Lalu tergantung masing-masing, untuk saya lebih enak desimalnya diubah menjadi 0. Kita ubah semua. Dan measure-nya diubah menjadi scale. Lalu setelah sudah diubah semua, bisa kita analyze menggunakan bivariate correlation. Lalu di sini Ctrl A, copy semua, pindahkan dan klik OK. Nah, sekarang kita udah dapat outputnya. Kita cek kriteria untuk validity test. Jika signifikan value-nya lebih tinggi dari 0,05 berarti dihitung invalid. Kalau di bawah 0,5 berarti berarti dia dihitung valid. Nah, kita buka lagi di outputnya ini. Sekalian buka notes untuk reliability testnya karena kita butuh data-data yang valid untuk reliability test. Kita cek yang pertama signifikan value-nya 0,00, dia di bawah 0,05 berarti dia valid. Ketik di sini 1. Yang varian yang kedua dia juga di bawah 0,05, dia valid. Yang ketiga juga valid, keempat juga valid, kelima dia di atas 0,05 berarti dia invalid. Lalu yang keenam di atas 0,05 dia juga invalid. Yang ketujuh di bawah 0,05 dia valid. Yang kedelapan dia 0,63, dia di atas berarti invalid. Ke-9 juga invalid. Lalu ke-10 dia valid. Ke-11 invalid. Ke-12 invalid. Di 13 dia invalid karena lebih. 14 juga invalid. 15 dia valid. Nah, setelah kita dapat data ini, kita bisa balik lagi ke sini, lalu analyze reliability-nya. Nah, karena udah dicatat tadi yang mana aja yang valid, ada 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 7 10 12 dan 15. Ini yang valid yang kita masukin ke reliability. Lalu kita klik OK. Kita cek, kita lihat kriteria reliability. Kriterianya itu if the Chromebook alpha value is more than 0.70 dia reliable. Kalau lebih tinggi dari 0,70 dia reliable, dan kalau kurang dari 0,70 berarti dia unreliable. Kita cek di outputnya. Di sini dicek di sini. Jadi reliability statistik. Di sini Chromebook alpha-nya 0,77. Yang berarti dia ada di atas is more than 0.70. Berarti dia terhitungnya reliable. Selanjutnya kita kerjakan soal nomor 3 sampai nomor 5. Buka data baru. Di sini dia soal. Kita mulai dari normality test. Dari normality test itu mulai dari sini. Kita buka variable view, tulis score
skor 1, skor 2, skor 3, skor 4. Desimal dan lupa diubah jadi 0 tergantung masing-masing. Lalu label yang pertama ini kita tulis pretest experimental class. Kita ubah eksperimental. Yang kedua post test eksperimental. Ketiga pretest control. Yang keempat post test control. Nah, kalau udah kayak gini kan sudah ada 4 skor ya. Maaf, yang ini Pak. Nah, kita ambil datanya dari sini, kita copy satu-satu. Ambil yang post test, pretest control, copy paste, copy paste. Nah, kalau udah kayak gini kita analyze non-parametric statistic one sample KS. Kita masukin semua, lalu kita klik normal test distribution normality. Oke, kita cek di sini. Kita cek kriterianya normality. Nah, ini dia. Kalau significant value-nya di atas 0,05 berarti dia normally distributed. Kalau di bawah 0,05 berarti dia tidak normal. Kita cek lagi di outputnya. Di sini pretest eksperimentalnya dia 0,733 yang berarti dia ini not normally distributed. Yang kedua post test eksperimental 0,632 berarti dia juga tidak normal. Yang ketiga juga sama tidak normal, sama yang post test control juga tidak normal. Oke, lalu kita sekarang mencari homogeneity-nya. Kita buka data baru, kita mulai dari variable view. Di sini ditulis yang pertama score, lalu kelas. Nah, untuk homogeneity pertama jangan lupa diklik 2 kali ini value labelsnya, lalu ketik value-nya 1 value label pretest eksperimental, kedua post test eksperimental, 3 pretest control, yang keempat post test control. Pencet OK. Lalu di sini di data view-nya kita copy satu-satu sama seperti normality. Di sini copy paste. Lalu di kelasnya tergantung tadi yang pertama itu kelas apa, karena ini eksperimental kelas yang pertama berarti kita masukin satu-satu. Udah sampai 25 sini, lanjut yang post testnya kita copy lagi, ini 2. Jangan sampai kelewatan. Lanjut yang terakhir nah, kalau udah semuanya kayak gini kita bisa analyze one way ANOVA. Yang di sini skor dimasukkan ke dependent variable dan kelas dimasukin ke faktor, dan jangan lupa klik homogeneity. Oke.
Nah, kita lihat kriteria untuk homogeneity. If the significant value is more than 0.05 berarti dia homogeneous. Kalau kurang dari 0,05 berarti dia tidak homogeneous. Kita cek di outputnya paling bawah. Significant value-nya 0,05 yang berarti dia kurang dari 0,05. Berarti dia not homogeneous. Lalu kita lanjut ke yang terakhir, ke data baru, soal kelima. Untuk hipotesis tes, oke, kita menggunakan copy ini. Oh, tapi awal-awal ke variabel tes dulu. Seperti homogeneity test tadi, kita ketik score di sini dan kelas. Lalu di sini value labelnya sama kayak tadi, cuma dia value-nya 1, lalu cuma masukin pretest eksperimental class saja. Salah, maaf, maksudnya post test experimental class. Yang keduanya post test control class. Lalu klik OK. Nah, lalu kita bisa buka data view-nya. Tadi kita udah copy ini, paste score di sini. Oops, maaf. Copy. Nah, sama kayak tadi, ini satu-satu semua sampai bawah. Copy paste yang ini. Nah, kalau sudah semua kita analyze. Di compare mean, one sample t-test. Masukkan skor di test variable dan test maaf. Oh, kayaknya salah deh. Analyze compare means. Oh ya, maaf, salah. Compare means di independent sample t-test. Nah, di sini dimasukin skor, dimasukin ke test variable, dan kelas dimasukin grouping variable. Oops. Lalu di sini grup satu value-nya ketik 1 dan grup 2 value ketik 2. Lalu continue dan klik OK. Di sini kita udah bisa melihat independent sample testnya. Maksudnya, nah kita sekarang lihat kriteria hipotesisnya. If the significant value is more than 0.05 berarti hipotesis O-nya atau hipotesis nulnya is accepted. Berarti nggak ada perbedaan, no significant difference di datanya. Kalau kurang dari 0,5 berarti ada perbedaan di datanya. Kita cek di PSPP-nya tadi, di outputnya. Significant value-nya 0,03. Berarti dia itu kurang dari 0,05. Yang berarti ada perbedaan di datanya. Ya. Jadi itu semua yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.